Oke? Nah, sekarang kita kembali. Berarti Papa sudah punya rencana yang luar biasa. Mazmur 139 ayat 15 dan 16. Mazmur 139 ayat 15 dan 16. Yuk, yang lain baca. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Iya. Tidak aku dijadikan di tempat yang bersih. Nah, jadi waktu kita masih embrio, janin, itu mata Papa kita itu nyelidiki kita, ngawasi kita sampai tulang-tulang kita nggak terlindung bagimu. Dia tahu sampai ke dalam-dalam tubuh kita. Bayangkan kalau sampai tulang kita saja tahu, itu mata Papa nembus berapa lapisan itu. Dari kulit mama kita, dagingnya semua sampai ke dalam kita lagi. Kalah USG zaman sekarang. Lanjut. Dan aku direkam di bagian lain Ya. bumi yang paling bawah. Direkam dalam kandungan. Lanjut. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Ya. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Nah, bayangkan. Waktu kita masih dalam kandungan, di mana papa mama kita aja belum terpilih laki atau perempuan, ternyata Papa di surga sudah buat buku harian untuk kita. Ini bukan nasib, ini bukan takdir. Kata nasib dan takdir itu beda. Karena buat semua agama di dunia, takdir dan nasib itu keputusan mutlak dari Papa di surga. Jadi misalnya, kalau kamu itu ditakdirkan miskin, mau dimodali berapa miliar pun tetap miskin. Nah, itu nasib dan takdir. Kalau Papa kita tidak. Apa yang dia buat itu yang terbaik. Ya. Jadi dalam buku harian, aneh sekali. Semua kita kalau buat buku harian, itu kan setelah hari itu lewat baru kita tulis. Nah, kalau buku harian ditulis sebelumnya namanya ngarang. Ya, tapi Papa kita menulis buku harian kita waktu itu masih dalam kandungan. Sampai kita umur berapa nanti. Jadi dia sudah tuliskan jodoh kita siapa, kita kerja apa, semua itu. Aduh. Maka itu kenapa kata kunci. Kalau kita ditanya orang, apa sih password, istilah komputernya, password kata kunci kitab suci kita untuk anak Tuhan. Satu. Nggak ada dua, cuma satu. Yaitu doa Tuhan Yesus. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Kalau dalam kehidupan kita semua sebagai anak-anak Papa di surga, password ini kita alami, nggak cuma kita ucapkan. Papa bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Hidup ini nggak pernah ada masalah. Karena bukunya sudah ditulis. Kita ikuti aja jalan itu. Dan itu indah. Siapa ingat kata terakhir, kalimat terakhir, kedua terakhir. Ya, sebelum Yesus berkata, sebelum dia serahkan nyawanya, ada kalimat itu. Pasti nggak di kayu salib. Apa? Sudah selesai. Masih ingat ya? Itu kalimat pendek itu artinya dahsyat. Sudah selesai. Ya sudah. Jadi masalah kita di tahun depan sudah selesai waktu ditergantung kayu salib. Ya enggak? Inilah waktu yang Papa punya untuk kita. Maka itu di Alkitab kata waktunya adalah hari ini. Hari ini. Ayo, apa kita takutin sekarang? Enggak ada sebetulnya. Sudah selesai semua kok. Itu. Masalahnya tadi itu. Apakah kita bisa berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu jadi. Jadi yang belum menikah, nggak usah takut. Kalau pacarmu diambil orang, kasih, ada yang lain kok. Istilahnya kan begitu. Ngapain pusing? Karena dia sebut bukan untuk kita. Kita belum lahir. Asal lagi sekali kita bisa berkata, Papa bukan kehendakku, tapi kehendakmu, ya sudah. Ikuti saja. Itu yang terbaik buat kita semua. Jadi kalau kita mau hidup dengan waktu apa di surga, waktunya adalah hari ini. Dia nggak punya waktu kemarin, dia nggak punya waktu yang akan datang. Dia waktunya hari ini. Waktu itu yang sekarang sudah ada dari dulu, yang akan ada pun sudah lama ada. Dan Papa cari yang sudah ada. Yang sudah ada itu apa? Ya Mazmur 139 tadi di buku hariannya dia tulis tentang kehidupan kita. Itu dia cari. Maka apa-apa kalau kita kembalikan ke buku harian itu, wah, menyenangkan sekali. Sungguh hidup itu indah, hidup itu menyenangkan. Hidup itu sangat ringan, nggak ada yang berat. Hidup berat kalau kita buat sendiri. Orang itu hidupnya berat cuma karena satu hal, khawatir. Maka itu kenapa Tuhan Yesus berfirman, dengan kekhawatiranmu, kamu nggak bisa nambahi sejengkal aja umurmu. Enggak, seseorang khawatir cepat mati malah.
karena banyak penyakit dalam dirinya. Oke, saya berhenti dulu. Ada yang mau tanya sampai di sini? Ayo, bagaimana saya sulit? Cepat tanyakan. Untuk mengenali di buku hariannya Bapak itu, kita harus ngapain? Iya, itu tadi bukan kehendak. Papa itu nggak pernah mau bertengkar dengan kita. Jawab ya atau tidak? Rugi dia bertengkar dengan kita goblok-goblok ini bisa bertengkar. Itu sama dengan seorang profesor debat sama anak 5 tahun. Ya ngapain goblok kayak profesornya? Anak 5 tahun sejak debat. Jadi untuk kita bisa mengenali buku harian itu, yaitu tadi bukan kehendakku. Simpel loh kata itu, tapi kekuatan. Mengapa manusia suka ngotot? Ya itu tadi. Karena kehendak kita tuh kekuatannya luar biasa. Seorang pendeta di Magelang sudah meninggal. Kok saya ingat dia khotbah untuk anak muda luar biasa. Kalau kita bisa berkata, aku mau, maka kekuatannya itu 1000 PK. Bayangin itu, aku mau. Dia uraikan, saya nggak tahu itu. Orang jatuh cinta. Jawab pertanyaan saya, dia bilang. Begitu ada kebakaran menuju ke rumah pacarnya, dia terjang atau enggak? Oh, aku mau. Aku mau itu. Wah. Nah disitulah Lucifer itu jatuh. Karena aku mau. Jadi Papa nggak pernah ribut dengan kita, nggak mau bertengkar. Begitu Papa tahu dalam hati kita, ingat dia itu Maha tahu. Kita belum ngomong, kita belum nulis, kita belum berbuat, tapi baru mikir ada kehendak diri sendiri. Di situ Papa diam. Dia nggak mau ribut dengan kita. Begitu kita bangun, kita cuma kerjakan tanggung jawab kita aja. Rencana buat diri sendiri kita tinggalkan dulu. Di situ kita kan. Contoh konkret aja. Waktu saya ke Papua, sudah tinggal di Amerika, saya sudah tinggal Australia. Tiba-tiba Papa bilang, kamu ke Papua. Nah dari dulu itu saya melatih, saya nggak mau ngotot. Sampai teman saya di Honolulu, ya namanya Dani, dia bilang kalau Bapak pindah ke Papua itu kemunduran. Lo betul nggak selalu kemunduran? Sudah enak di Honolulu, tiba-tiba pindah ke Papua, wah mundur jauh sekali. Faktanya begitu. Tapi enggak, ternyata justru buku harian saya yang Papa tulis, umur sekian saya harus ke Papua. Ikut saja. Nah, kalau saya balik, kehendak Tuhan, buku harian itu tidak akan bisa kita ketahui ketika dia melihat kita masih punya planning buat diri sendiri. Setelah saya diberitahu untuk saya ke Papua, baru saya buat rencana. Jadi jangan buat rencana dulu sebelum rencananya diberitahukan kepada kita. Misalnya kita semua bukan orang Balikpapan. Tiba-tiba Papa bilang kamu ke Balikpapan. Nah baru sampai sini rencana. Untuk apa ya? Jelas? Yang lain lagi mau tanya apa? Kalau sudah menyimpang, Papa sudah tulis apa? Iya, kita belok. Iya, bisa begitu. Apa enggak? Apa ya? Kan yang dirancangkan Bapak kita itu pasti sudah tetap. Begitu kita sekali menyimpang, jaraknya dari jauh sekali. Oke, pertanyaan bagus sekali. Dengarkan ini. Mengapa Tuhan memberikan kita sebuah kata simpel, bertobat? Begitu kita tahu kita nyimpang, bertobat. Semua kita pasti pernah kesasar. Waktu kita jalan, naik mobil, naik motor, atau jalan kaki, kita semua pernah kesasar. Hanya ada satu cara kalau kesasar. Dengarkan, hanya ada satu cara. Itu yang paling baik. Kembali ke tempat asal. Betul kan? Pernah ngotot, Pak kesasar, ngotot, coba. Makin gak karu-karuan nih. Ada di mana saya nggak tahu. Dan itu cara Papa kita. Kembali ke tempat asal, itu bertobat. Kenapa dalam Wahyu 2 gereja Efesus dikatakan bertobatlah, kembali ke kasih mula-mula. Dan Papa kan boleh. Dari pertanyaan tadi kita keluar sebuah fakta. Justru yang bisa merusak rencana Papa kita bukan setan, tapi diri kita sendiri. Betul nggak? Yang bisa merusak itu diri kita. Coba kita lihat dosa Petrus dengan dosa Yudas. Besar dosanya siapa? Dosa ragu-ragu, cepat. Dosa Petrus dan Yudas cepat. Besar dosa siapa? Dosa Petrus. Karena dia menyangka. Bahkan Markus menulis dia pakai sumpah.
Sumpah aku nggak pernah kenal orang itu. Wah, itu sudah kelewatan. Dosa Yudas kalau istilah saya masih bisa ditoleransi. Karena kalau dia nggak gitu, siapa nyelipkan Tuhan Yesus?